Hai, dengan saya Calvin dari omnirank.id, sebuah SEO agency di mana di video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu September Helpful Content Update, apa saja sebenarnya diinginkan oleh Google di artikel konten kita, dan bagaimana kita memakai ChatGPT sebagai SEO assistant kita dalam menganalisa artikel kita dan menambahkan poin-poin untuk melengkapi Helpful Content Update. Let's check it out. September Helpful Content Update 2023. Let's dive in. Jadi yang pertama kita akan introduction, kemudian kedua adalah highlights, apa saja poin-poin dari September Helpful Content Update yang berbeda dibandingkan Desember 2022. Kemudian ketiga kita akan membahas terkait detail dari masing-masing poin. Yang keempat kita akan training ChatGPT bagaimana menjadi SEO assistant kita untuk meng-create konten sesuai yang Google inginkan, yaitu Helpful Content Update. Yang kelima, kita akan langsung demo untuk tutorial. Baik, jadi untuk introduction, sebenarnya sederhananya Google menginginkan webmaster membuat konten yang berkualitas, benar-benar informatif bagi pembacanya. Namun kalau kita baca sebenarnya terlalu luas, kita perlu menganalisa lebih dalam sesuai yang diinginkan oleh Google. Jadi untuk highlights-nya, di September ini Google melonggarkan panduan terkait konten yang dibuat oleh AI. Sebelumnya tidak boleh, saat ini ada kode bahwa boleh. Kemudian kedua, untuk website-website media yang menyewakan subdomain mereka untuk diisi konten, dimonetize, itu Google-nya crackdown, tidak boleh karena rata-rata konten yang diisi itu adalah spamming, tidak berkualitas. Ini lebih banyak ditemukan di luar ya, di Indonesia belum banyak ditemukan. Kemudian ketiga ada warning bahwa beberapa webmaster suka mengupdate tanggal publish ke hari ini, namun tidak ada konten yang fresh. Nah ini Google kasih warning, faking freshness. Kemudian keempat itu karyawan dari Google memberikan insight bahwa jika sebuah website memiliki total 100 artikel, jika 50% artikelnya tidak berkualitas, maka itu akan mempengaruhi 50% artikel yang berkualitas. Jadi ini mempengaruhi site-wide signal, mempengaruhi keseluruhan website. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah panduan baru dari Google untuk bagaimana recovery kalau website kita terkena helpful content update. Oke, jadi di panduan sebelumnya di Desember 2022, Google menekankan untuk memprioritaskan konten yang dibuat oleh manusia, bukan dari AI. Nah, namun di September 2023 bagian tersebut telah dihapus. Berarti ini kode dari Google bahwa konten AI sebenarnya ya boleh, namun perlu direview. Ini adalah contohnya, kita baca dari awal. Google Search Helpful Content System generate a signal used by our automation ranking system to better ensure people see original helpful content written by people for people. Ini sebelumnya ya. Jadi kalau yang sekarang written by people-nya sudah hilang. Nah ini dia. Jadi tinggal created for people. Kemudian ini yang tadi kita sebutkan, tren menghosting konten di pihak ketiga oleh pihak lain. Contohnya situs media berita, mereka menyewakan subdomain mereka untuk pihak lain untuk isi konten-konten affiliate atau monetize. Ya biar link juice atau power dari homepage-nya itu sudah langsung ke subdomain. Namun Google tidak suka, maka seluruh subdomain, jika Anda perhatikan ataupun Anda sedang memiliki subdomain di website yang besar namun tidak berhubungan dari website utama dengan subdomain, isinya itu akan trafficnya lagi down, akan down di update ini. Ini bagian yang ditambahkan di guideline. Kemudian yang ketiga, terdapat perubahan dari bagaimana kita dapat menilai sendiri apakah konten kita ini sebenarnya berkualitas sesuai dengan panduan dari Google atau tidak. Jadi di update-nya, jika sebelumnya is this content written by an expert, nah sekarang menjadi or review. Nah ini berarti kita boleh buat konten pakai AI namun perlu di-review oleh expert atau entusias yang memang ngerti topiknya. Kemudian ini kalau sengaja merubah tanggal post namun isinya tidak berubah, ini tidak termasuk helpful. Jadi tipsnya, kita bisa tambahkan 1-2 kalimat atau paragraf, atau tambah gambar, tambah video YouTube, lalu baru update tanggalnya ke hari ini agar terlihat fresh.
Nah, ini ya faking freshness ya. Jadi beberapa webmaster hapus konten lama, malah konten lamanya dipakai untuk publish lagi. Nah, ini tidak boleh, melainkan kita tetap tambah konten baru, namun konten lamanya itu jangan dihapus, jangan di-upload gitu. Ini kemudian ini panduannya. Nah, jadi sebenarnya dari Google memberikan questions, memberikan daftar pertanyaan dapat kita pakai untuk self-assess ya, penilaian mandiri konten kita. Namun kalau kita lihat sebenarnya kontennya ini poin-poinnya sangat banyak dan akan kesulitan bagi kita untuk pas gitu apa yang sebenarnya Google inginkan. Oleh karena itu kita akan pakai ChatGPT untuk analisa dokumennya. Kemudian kita minta ChatGPT analisa checklist-checklistnya yang sudah diberikan oleh Google. Kemudian kita akan pakai ChatGPT baca artikel kita lalu bandingkan dengan kompetitor. Kemudian kita akan request ChatGPT untuk kasih action to-do list-nya yang dapat diperbaiki di website kita sesuai helpful content update. Jadi untuk demonya akan kita demo langsung ini sekilas. Jadi pertama baca dokumen berikut, kita ketik di ChatGPT, kita copy paste dari halaman resmi Google. Kemudian lalu baca artikel website saya, kita copy paste. Kemudian bandingkan artikel website saya dengan 3 artikel website yang ranking di atas saya atau top 3 kompetitor dengan keyword Spice Supplier Indonesia. Kalau artikelnya Indonesia, kita pakai komen ini. Berdasarkan panduan yang sudah dianalisa secara ketat di 2 dokumen awal, analisa artikel dari kompetitor saya dan bandingkan mereka dari sisi detail dan kedalaman konten, demonstrasi EEAT, experience, expertise, authoritativeness, and trustworthiness, dan bagaimana mereka membuat konten yang sesuai dengan search intent. Saya ingin artikel saya dibandingkan dengan artikel kompetitor hanya dari konteks panduan helpful content guidelines. Buatkan secara tepat list action to do yang secara spesifik dapat meningkatkan ranking artikel saya sesuai dengan artikel yang sudah dianalisis, di mana mereka ranking lebih baik dari artikel saya. Jika bahasa Inggris kita pakai komen ini. Kemudian jika hasil dari action to do list ini ada yang kurang jelas, kita bisa request ke ChatGPT untuk buatkan contoh. Misalnya untuk poin nomor 2, berikan contoh perbaikan sesuai dengan panduan 2 dokumen di atas. Baik, kita langsung demo. Oke, kita sekarang login di ChatGPT 3.5. Untuk ChatGPT 4 kita lebih praktis, kita tinggal pakai plugin untuk membaca URL-nya. Namun kita pakai versi free. Pertama kita akan masukkan prompt untuk seperti ini. Baca 2 dokumen berikut, di mana dokumen 1 adalah isi dari ini, kita masukkan. Kemudian dokumen kedua adalah isi dari ini. Oke. Setelah itu kita lanjut ke kedua, lalu baca artikel website saya. Ini ya, setelah promptnya selesai kita masukkan. Di contoh ini kita akan pakai website yang masih ranking di nomor 4. Bagaimana ranking 1, 2, 3-nya ini melakukan artikel yang lebih bagus dibandingkan artikel nomor 4. Ini kita select all, copy, kita masukkan di sini. Kemudian prompt selanjutnya, bandingkan artikel dengan top 3 artikel. Kita buka 1, 2, 3. Control select all, copy. Ya, select all, copy. Kemudian select all, copy. Kemudian untuk yang keempat, kita masukkan prompt agar ChatGPT bisa memberikan action to do list-nya secara spesifik. Jika artikelnya bahasa Inggris, ini adalah bahasa Inggris, maka kita pakai artikel Inggris. Oke, untuk bahasa Inggris kita pakai komen ini. Kemudian untuk bahasa Inggris
Kita pakai command ini. Copy dan paste. Oke, kemudian kita lihat. Oke, tinggal kita ikuti saja misalnya untuk ini. Expand your article to provide more comprehensive information about your spice products, the origin, their uses. Oke, ini cukup jelas. Highlight any certification, quality standard, commitment to sustainability, authoritativeness. Showcase the expertise of your team members, including the experience in the spice. Nah, ini kita mungkin kasih contoh ya. Misalnya for point number 5. Give me example how to fix according to 2 documents that you analyze above. Nah, contohnya seperti ini. Dari ChatGPT memberikan contoh, misalnya kita bisa menambahkan team member profile. Ini ada background, sebagainya. Jadi ini kita bisa menampilkan team member kita dengan masing-masing experience-nya seperti apa, gitu, expertise-nya gimana. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapat update dan tips SEO terbaru dari OmniRank. Thank you.